saya mau bikin tutorial dengan keluhan kelinci saya ya. Ini kelinci saya yang sakitnya kayak gini. Nah, ini kemarin ini nggak mau makan, seharian nggak mau makan, dan sekarang itu lidahnya menjulur kawan. Nah, ini lidahnya nggak mau masuk, nggak tahu kenapa, mungkin sariawan atau gimana. Dan makanannya sih sebenarnya saya sudah kasih ampas tahu tiap hari sedikit-sedikit, tapi dia alhamdulillah sekarang udah mau makan. Setelah saya injek dengan ini, mendingan kan juga injeknya. Nah, ini injeknya B komplek. Saya tadi pagi udah saya injek segini. Saya injek segini kan, 8 strip lah di sini, ada di sini. Moga-moga nanti kita tunggu, nanti setelah saya injekkan tadi barusan pagi ini, kita lihat nanti sore, moga-moga bisa itu lidahnya bisa masuk lagi dan nggak menjulurkan. Maksudnya lidahnya nggak terlalu julur kayak ini lagi. Nah, ini kan kasihan kan. Ini biasanya sih saya gitu kan, saya injek dengan ini B komplek 8 strip atau 7 strip. Nah, ini kalau kelinci saya makannya kayak gini tuh, hijauan, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Nah, juga ini hijauan juga, ini juga makan. Nah, ini kemarin yang baru panen, cawet, baru panen lagi. Ini juga nggak ada yang istimewa di tempat saya, tapi insya Allah biarpun biayanya sedikit, tapi hasilnya yang lumayan juga. Ini lagi si blonteng, ini si coklat makanannya. Sebenarnya sih makanan nggak harus dilayuin, ini kan punya saya, nggak ada yang saya layuin. Ini makanannya biasa. Nah, ini juga, tapi nggak tahu kenapa ini ada keluhan sedikit, mungkin lagi ada masalah dengan pencernaannya atau apanya gitu. Tapi insya Allah nanti sore, nanti siang setelah saya cari rumput, kita review lagi. Moga-moga lidahnya udah nggak menjulur. Nah, ini tadi, ayo si cantik. Nah, saya kalau masalah kesehatan kelinci nggak kasih lebih, cuma saya kasih ini B komplek aja. Kan 100 ml ini berapa sih harganya untuk B komplek? Biasanya setiap habis beranak saya kasih B komplek ini 7 sampai 8. 7 setelah beranak itu saya kasih 7 sampai 8. Itu sebenarnya untuk menjaga kesehatan aja, dan untuk menjaga dia dari secabis. Setelah beranak juga saya kasih ini kan. Ini alhamdulillah kan secabisnya. Setelah beranak pasti saya kasih sejak injek secabis itu 4 sampai 8 strip segini. 4 sampai 8. Kalau kita 8 kasihan dikasih 6, itu secabis pasti langsung habis rontok. Ini juga si hitam. Nah, ini si hitam. Ini si hitam. Moga-moga ini si coklat nih. Oke, untuk si ini tadi. Nah, itu lidahnya sekarang dalam jangka waktu berapa menit ini sudah nggak terlalu menjulur. Nah, ini lidahnya pasti kena gigit. Nah, makanya dari tadi kemarin dia nggak mau makan, mungkin sariawan kawan. Kasihan si cantik ini. Ini udah beranak berapa kali di tempat saya. Kasihan dia. Coba kita masukin. Oh iya, berdarah nih. Nggak tahu kenapa ya. Kita coba lihat, kita masukin. Nah, kita masukin lagi. Ayo masuk kawan, masuk sayang.
Dan tadi udah saya injek, moga-moga habis ini dia lebih baik lagi. Dan kita kasih makan makanan kayak gini, ampas tahu yang bisa meringankan, maksudnya itu. Nah itu alhamdulillah lidahnya udah nggak menjulur lagi. Ayo cantik, jangan sakit ya. Itu tutorialnya untuk meringankan sariawan pada kelinci kawan. Ini kelinci saya, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Tutorialnya kayak gitu. Kalau ada kelinci kita yang sariawan, kita injek B komplek 6 apa 7. Ini terlalu blur kameranya. Nah, nggak fokus ya. 6 apa 7 segini tadi saya injek segini. 7 strip. Dan ini injeknya B komplek kawan. Dan sebenarnya sih kelinci itu nggak terlalu sulit untuk kita berternak kelinci, asalkan telaten dan open. Itu aja hasilnya lumayan ketimbang kita kemana-mana sih. Saya punya 20 kotak kelinci saya. Nggak ada yang istimewa di kelinci saya, nggak terlalu bagus, biasa aja. Tempatnya juga nggak istimewa, makanannya juga hijauan, semuanya makannya hijauan kawan. Dan ini itu makanannya juga rumput gajah. Ini untuk pagi sih nggak saya kasih rumput gajah, kalau pagi saya kasih ampas tahu. Saya kasih ampas tahu kalau pagi hari, kasihan. Nanti kalau siang saya kasih rumput gajah. Dan kelinci saya nggak pernah saya kasih, intinya nggak pernah saya kasih air minum untuk kelincinya. Air minumnya cukup dari hijauan. Tapi kalau anda yang pakai pur atau konsentrat itu harus pakai hijauan, karena konsentrat kalau nggak dikasih hijauan, kalau nggak dikasih air, kasihan di dalam perutnya itu kan berkembang. Kalau hijauan nggak perlu dikasih air sih menurut saya. Dan itu pengalaman saya udah bertahun-tahun untuk pelihara kelinci. Dan sekarang saya bikinkan tutorialnya. Nah ini lagi. Nah ini dia makan hijauan sama ampas tahu si gembul ini. Nah, kita buka kandangnya. Gak ada yang istimewa kok sama kandang saya. Yang penting kan beranak. Coba kita lihat. Nah ini gemuk kok. Nah ini. Nah ini tetap tutorialnya kalau kelinci udah hamil dipegang. Nah dia bunyi kan. Nah ya insya Allah ini hamil. Itu tutorialnya. Kalau ingin melihat kelinci yang hamil atau enggak, cuma kayak gitu aja. Nah dipegang pasti dia bunyi, itu insya Allah hamil. Dan itu kita tinggal tunggu sebentar aja. Mungkin kalau udah kayak gitu sekitaran 15 hari, 20 sampai 15 hari yang udah kita pegang nguk-nguk itu, 20 sampai 15 hari insya Allah beranak. Nah ini setelah kita injek tadi, dia udah nggak mengeluarkan lidahnya, alhamdulillah. Moga-moga sembuh. Itu tutorialnya untuk penyembuhan kelinci yang kena sariawan atau kena ini kawan, sariawan atau kena panas dalam lah dan menjulurkan lidahnya. Nanti kan kalau dibiarkan menjulurkan lidah ini, kasihan dia nanti kena gigit dan bisa berdarah ini mulutnya. Itu tutorialnya, kita cukup pakai B komplek, nggak usah lain-lain. Maaf ini tempatnya B komplek saya kotor karena udah lama sih. Saya kalau belikan segini 100 mili harganya berapa yo? Kayaknya sekitaran 15.000. Mungkin kalau salah minta maaf lah. Itu untuk menjaga kesehatan B komplek harus kita injek setelah dia melahirkan. Dan untuk menjaga dari sejak habis kita cukup pakai apa namanya, lupa saya itu. Anti secabis itu bisa anda semprot atau injek juga, namanya lupa, nanti saya sebutin. Nah ininya udah habis. Oke, alhamdulillah dari sariawan yang tadi menjelurkan lidahnya, sekarang dia udah aman. Oke, aman kan, nggak menjelurkan lidahnya kawan. Moga-moga ini bisa bermanfaat dan bisa membantu untuk pemula kelinci. Saya juga pemula, untuk pemula kelinci
yang mau berbisnis kelinci kecil-kecilan untuk menyambung hidup, membeli beras kawan. Itu tutorialnya, nggak usah banyak-banyak menurut saya kalau untuk melihara kelinci. Kalau kita terlalu banyak dan kurang fokus, nanti hasilnya nggak maksimal. Itu karena udah saya lakukan sendiri. Saya nggak banyak, cuma saya punya 20 kotak. Itu 20 kotak full, itu hasilnya kurang maksimal kawan. Dan juga untuk saya mengingatkan lagi, untuk kelinci, maksudnya untuk kelinci yang gini, untuk kelinci yang bermasalah, maksudnya bermasalah dengan kesehatannya, jangan terlalu dijauhkan dari temannya. Nanti dia malah, intinya itu dia malah penurunan fisiknya, kasihan dia nanti bisa-bisa meninggal kalau masih. Cumalah kita semprot dengan antisep kiri-kanannya untuk menghindarkan dari sakitnya. Nah ini juga kita coba cek, ini si hitam ini udah apa namanya, udah bunyi apa belum. Kalau si hitam ini kita cek. Dan nanti kita bikinkan tutorialnya untuk kelinci yang mau apa namanya, kelinci yang birahi atau yang belum birahi di episode berikutnya, di tutorial berikutnya untuk masalah kelinci. Ini kita bikinkan tutorial kelinci, kita injek. Ini tadi yang selalu menjulurkan lidahnya dalam jangka waktu 10 menit. 10 menit lah dia udah memasukkan lidahnya. Itu tutorialnya, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga bisa bermanfaat tutorial ini untuk membantu pemula yang lagi kebingungan kalau ada kelincinya yang menjulurkan lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam terapis EM atau burung news.